Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafiza dengan NIM 1905352. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah eh, Strategi Pembelajaran Ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Rita Sofyan SPD MPDE. Yang pertama yaitu jelaskanlah konsep-konsep di bawah ini dan bagaimana pelaksanaannya dalam proses pembelajaran. Yang pertama, strategi. Dalam proses belajar mengajar, guru harus memiliki strategi agar siswa dapat belajar secara efektif dan efisien. Strategi merupakan perencanaan langkah dan rangkaian untuk mencapai suatu tujuan. Maka dalam pembelajaran, guru harus membuat suatu tujuan rencana, langkah-langkah dalam mencapai tujuan. Dengan demikian, tugas pendidik adalah memikirkan dan memilih strategi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran serta karakteristik anak didiknya. Yang kedua, tentang strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah tindakan guru melaksanakan rencana mengajar. Artinya, usaha guru dalam menggunakan beberapa variabel pembelajaran seperti tujuan, bahan, metode, dan alat serta evaluasi agar dapat mempengaruhi para siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu tentang pendekatan. Pendekatan diartikan sebagai tolak ukur atau cara memandang kegiatan pembelajaran sehingga memudahkan bagi guru untuk pengelolaannya dan bagi peserta didik akan memperoleh kemudahan dalam belajar. Yang keempat, tentang metode pembelajaran. Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses interaksi belajar mengajar, metode diperlukan seorang guru bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai setelah pembelajaran. Maksud di sini yaitu bervariasi agar jalan pengajaran tidak membosankan tetapi menarik perhatian anak didik. Yang kelima, tentang teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai daya upaya atau usaha-usaha yang ditempuh oleh seorang guru dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan pengajaran dengan cara paling praktis. Namun, tetap harus selalu merujuk dan berpijak pada metode tertentu. Yang keenam, taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran adalah kiat-kiat tertentu dari setiap bentuk aktivitas pembelajaran guru dan murid di kelas agar dapat terwujud. Yang terakhir yaitu tentang model pembelajaran. Model pembelajaran adalah cara atau teknik penyajian sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Metode pembelajaran ini mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan pengajaran, tahap kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Soal selanjutnya yaitu jelaskan maksud dari pendekatan scientific learning dan pilihlah salah satu materi sesuai dengan keahlian saudara dan buatlah implementasi pembelajarannya menggunakan pendekatan scientific learning tersebut. Baiklah. Scientific learning ialah pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran yang dilakukan melalui proses ilmiah. Maksud proses ilmiah di sini yaitu apa yang akan dipelajari dan diperoleh peserta didik dilakukan dengan indera dan akal pikirannya sendiri, sehingga mereka secara langsung dalam proses pendapatan ilmu pengetahuan, penerapan pendekatan ini dalam pembelajaran melibatkan keterampilan proses.
meliputi mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi, mengolah, dan menyimpulkan. Selanjutnya, implementasi pembelajaran. Di sini sesuai dengan keahlian saya, yaitu konsentrasi administrasi perkantoran, saya akan mengambil salah satu contoh, yaitu berkaitan dengan mata kuliah kearsipan tentang permasalahan kearsipan, di mana langkah awal kita mengamati teori terlebih dahulu atau mengeksplorasi teori yang bersangkutan secara langsung. Misalnya, kita melakukan eksplorasi kearsipan pada suatu kantor tertentu. Kemudian, kita menanyakan hal-hal apa saja terkait teori tersebut yang belum mengerti. Lalu, berdasarkan pengamatan tersebut, kita menemukan fakta-fakta apa saja yang terdapat pada kantor tersebut dalam berbentuk data. Misalnya, pada kantor tersebut mengalami permasalahan kearsipan yang bersumber dari pekerja itu sendiri. Kemudian hasil pengamatan tersebut diolah untuk mencari solusi ataupun mencari berbagai sumber dengan pendapat yang berbeda. Kemudian langkah terakhir kita menyimpulkan apa yang telah kita pelajari dari pengamatan tersebut. Soal nomor 3, seorang guru dalam pembelajaran harus menentukan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Jelaskanlah pendekatan-pendekatan yang ada dalam pembelajaran dan berikan contoh implementasi pendekatan pembelajaran tersebut dalam pembelajaran ekonomi. Pilih salah satu materi sesuai dengan keahlian Anda. Baiklah, pendekatan dalam pembelajaran terdiri dari 8. Yang pertama yaitu pendekatan konsep. Pendekatan konsep adalah pendekatan yang secara langsung menyajikan konsep tanpa memberi kesempatan kepada siswa untuk mengetahui bagaimana konsep tersebut diperoleh. Misalnya, guru memberikan konsep tentang rumus persamaan PPh pasal 21 pada mata kuliah perpajakan, tetapi siswa tidak diberikan penjelasan atau proses perolehan rumus tersebut. Guru langsung memberikan rumus tersebut. Kemudian pendekatan proses. Pendekatan proses merupakan pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengetahui proses penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Implementasinya sama seperti pendekatan konsep, tetapi pada pendekatan proses ini guru menjelaskan rumusan tersebut berdasarkan perolehan sebelumnya atau bagaimana konsep tersebut dapat diperoleh. Kemudian pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Pendekatan deduktif yaitu pendekatan yang menjelaskan materi secara umum lalu ke khusus atau secara abstrak ke konkret. Contoh implementasinya yaitu pada mata kuliah statistik, di mana pada awal perkuliahan dosen hanya memberikan konsep mengenai ANOVA, kemudian baru diberikan penjelasan atau contoh mengenai teori tersebut. Kemudian pendekatan induktif, yaitu guru memberikan fakta terlebih dahulu, lalu menerangkan teori yang terkandung di dalamnya, di mana penerapan konsep, definisi, dan istilah-istilah dijelaskan pada akhir pembelajaran. Yang kelima yaitu ada pendekatan ekspositori dan pendekatan heuristik. Pendekatan ekspositori menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan guru kepada siswa. Pada pendekatan ini lebih tepat digunakan apabila jenis bahan belajar yang bersifat informatif dan siswa yang diajarkan relatif banyak. Misalnya pada mata kuliah umum bahasa Inggris
dia memiliki jumlah siswa lebih relatif banyak. Kemudian pendekatan heuristik, yaitu pengajaran yang menyajikan sejumlah data dan peserta didik diminta untuk menyimpulkan menggunakan data tersebut. Kemudian pendekatan kecerdasan, suatu pendekatan di mana guru harus mengetahui tingkat kecerdasan peserta didik tersebut agar mempermudah guru dalam memahami apa saja kesulitan yang dialami peserta didik tersebut dalam pembelajaran. Yang terakhir, pendekatan kontekstual, yaitu konsep pembelajaran yang membangun guru menghubungkan materi pelajaran dengan situasi nyata dan memotivasi siswa untuk membuat koneksi antara pengetahuan dan penerapannya di kehidupan sehari-hari. Contohnya pada mata kuliah kepemimpinan, mahasiswa bisa menghubungkan teori tersebut dengan aktivitas nyata di dalam organisasi tersebut. Yang keempat, pada masa pandemi seperti ini dengan pembelajaran daring, metode seperti apa menurut saudara yang bagus untuk digunakan dalam pembelajaran? Jelaskan alasannya. Menurut pendapat saya, metode yang tepat digunakan pada masa pandemi seperti ini adalah metode ceramah dan diskusi. Metode ceramah perlu diterapkan dalam kelas dengan daring karena siswa sangat membutuhkan penjelasan dari guru tersebut. Kemudian metode diskusi. Metode diskusi berbentuk tukar-menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud mencari pengertian yang sama, lebih jelas, dan lebih teliti tentang sesuatu yang akan didapatkan. Kemudian yang kelima, jelaskan kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring. Yang pertama, kelebihan pembelajaran daring yaitu waktu dan tempat lebih efektif karena bisa memanfaatkan waktu luang dan bisa digunakan di mana saja. Kemudian siswa tidak tergantung kepada guru, tetapi bebas mencari sumber dimanapun. Maksud di sini yaitu siswa bebas menentukan referensi yang ingin dicarinya. Kemudian siswa lebih dilatih dalam menguasai teknologi yang kemudian hemat biaya transportasi. Kekurangan pembelajaran daring. Yang pertama, sulit mengontrol siswa yang serius mengikuti pembelajaran. Yang kedua, siswa banyak terkendala jaringan dalam berkomunikasi. Yang ketiga, pembelajaran banyak bersifat teoritis dan minim praktik. Dan yang terakhir, penyampaian dan penerimaan materi tidak maksimal. Demikianlah jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.